Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi dalam perenungan Sapa Sahabat GKI Kayu Putih. Buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nah sahabat, pada saat saya kecil, saya senang sekali bermain teka-teki. Kenapa? Karena ketika kita bermain teka-teki, kita mengasah otak kita sehingga kita dapat berpikir dengan cerdas dan juga berpikir dengan simpel. Nah, saya saat ini punya teka-teki loh untuk kita semua. Yuk kita coba teka-tekinya. Di hadapan kita sudah ada 4 kotak dengan ukuran yang sama. Yuk kita bagi kotak yang pertama ke dalam 2 bangunan yang luasnya sama dan bentuknya atau jenisnya berbeda, dalam hal ini segitiga. Nah, kemudian kita bagi kotak yang kedua ke dalam 4 bangunan yang ukurannya sama tetapi jenisnya berbeda. Kemudian tugas yang ketiga adalah kita membagi kotak yang ketiga ke dalam 8 bangunan yang tentunya ukuran dan jenisnya sama. Nah, yang terakhir kita diminta untuk membagi kotak yang terakhir ke dalam 15 bangunan yang bentuk dan ukurannya serupa. Ayo, gimana? Kalau kita bingung dan juga berpikir dengan rumit, barangkali kita termasuk orang yang suka overthinking. Orang yang overthinking adalah orang-orang yang sering sekali memikirkan banyak hal. Ya, memang kita adalah manusia yang suka sekali berpikir, tetapi orang overthinking berpikir secara berlebihan. Bagaimana masa depan saya, bagaimana jodoh saya, bagaimana pekerjaan saya, dan bagaimana orang tua saya, juga bagaimana hal-hal lainnya. Dan semua pemikiran-pemikiran itu datang pada saat bersamaan sehingga kita sering merasa gelisah, kita merasa galau, kita juga merasa cemas dan juga kita merasa takut. Akhirnya pikiran kita menjadi semrawut dan rumit. Padahal di dalam hidup ini kita harus menyadari kita memiliki 2 buah lingkaran. Yang pertama, lingkaran pertama adalah lingkaran atau hal-hal yang terjadi di dalam kontrol kita. Yang kedua, ada hal-hal yang terjadi di lingkaran yang merupakan sesuatu yang di luar kontrol kita. Apa contohnya? Misalnya, lingkaran yang ada di luar kontrol kita misalnya adalah pandemi ini. Kita juga nggak tahu dan kita nggak pernah berpikir bahwa akan ada pandemi ini. Dan yang kedua misalnya ada masalah atau kecelakaan atau hal-hal lainnya. Dan orang-orang yang berpikir sesuatu yang di luar kontrol kita adalah orang-orang yang overthink. Sementara orang-orang yang berpikir tentang sesuatu yang ada di kontrol kita adalah orang-orang yang berpikir sederhana atau think simple. Kita bisa mengatur ketenangan kita bisa mengatur emosi kita dan cara kita menyelesaikan masalah. Nah, rekan-rekan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk berpikir sederhana atau think simple. Pertama, kita harus mengakui bahwa kita kadang-kadang berpikir rumit atau overthink. Yang kedua, kenali dan sadari hal-hal yang membuat kita berpikir rumit. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menulis jurnal. Jadi kita menuliskan berbagai perasaan kita sehari-hari di dalam jurnal, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Keempat adalah kita belajar berdoa, berserah, dan bersyukur. Kenapa? Karena kita setelah mengakui, setelah kita juga meyakini bahwa kita memang orang yang overthink, kita belajar berdoa, berserah, dan bersyukur. Karena di dalam berdoa, berserah, dan bersyukur itulah kita belajar untuk berpikir dengan simpel, merasakan penyertaan Tuhan akan hari-hari demi hari. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita, tapi kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini yang disebut dengan hikmat Tuhan. Saya jadi teringat dengan sebuah ayat yang adanya di dalam Roma 12 ayat 6. Dikatakan, hendaklah kamu semua sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, karena kita tahu bahwa hidup kita hanyalah setitik debu di alam semesta ini, dan kita harus berserah penuh pada Allah yang mengetahui segala rancangan di dalam hidup kita. Nah, balik lagi coba ke dalam persoalan dan teka-teki yang pertama. Gimana sih caranya membagi ke dalam sebanyak itu? Ternyata caranya simple, cukup digaris aja. Nah, artinya apa? Kalau ada masalah, cobalah untuk berpikir sederhana, untuk berpikir simple dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Walaupun ada hal-hal yang di luar kontrol kita, cobalah kita mengatur hal-hal yang ada di dalam kontrol kita berdasarkan hikmat Allah. Yuk, think simple. Tuhan memberkati kita.